Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan untuk proses dekripsi menggunakan sistem SCTR. Tadi kita sudah belajar melakukan enkripsi, sekarang kita coba untuk melakukan dekripsi. Ini ada dua model soal. Model soal yang pertama diketahui sistemnya SCTR, kemudian kunci yang sudah disandinya menggunakan SCTR yaitu GAKYO, BLZVC, PEDQR, FSNHU, MIWTJX. Oke, ada 26 huruf. Nah, perbedaan soal yang pertama dan yang kedua nanti, yang pertama ini kita sudah diketahui kolom pokoknya ada 8. Ditanyakan apakah kata kuncinya. Oke, kita langsung jawab saja ya. Di soal ini kita sudah ketahui kolom pokok. Karena kita sudah tahu kolom pokoknya, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat matriks. Oke. Kita sudah tahu kolomnya, maka kita tinggal menentukan barisnya. Maka berapa ukuran matriksnya? 8 kali berapa yang nilainya mendekati 26? Jika 8 kali 3, 24. Apakah betul? Oke, salah. Maka kita akan coba ganti menjadi 8 kali 4, ada 32. Oke. Berapa nulsnya? Maka 32 dikurangi 26 ada 6 nuls. 6 nuls. Kita buat matriksnya 8 kali 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita pastikan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah 8, kita tambahkan 6 nuls dari pojok kanan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Setelah kita sudah siap matriksnya, selanjutnya adalah kita masukkan MSCTR ke dalam matriks. Ingat, arahnya ketika kita menginputkan kata kunci yang sudah disandi ke dalam matriks adalah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini perlu diingat ya, karena ini penting. Kalau kita melakukan enkripsi itu dari kiri ke kanan. Tapi ketika kita akan melakukan dekripsi ya, itu kita memasukkan teks sandinya, huruf sandinya dari atas ke bawah. Oke, kita masukkan dulu dari atas ke bawah. Kita coba pakai huruf yang berbeda. Oke, gini ya. G, A, K, Y, O, B, L, Z, V, C, P, E, D, Q, R, F, S, N, H, U, M, I, W, T, J, X. Oke, sudah selesai. Nah, setelah kita masukkan ke dalam matriks, saatnya kita mengambil kata kunci. Kata kuncinya ada di baris pertama. Kita coba. Kata kunci sama dengan G, O, V, E, R, N,
MT. Apakah ini kata kunci yang dimaksud? Tentu saja bukan. Kita perlu melakukan anagramming untuk menentukan kata kunci apa ini yang dimaksud ya. Maka adik-adik bisa cari di internet atau di kamus kata-kata ini, karena hasil GOVERNMT ini adalah kata kunci yang sudah dihilangkan huruf yang sama. Maka kita akan munculkan huruf-huruf yang kemungkinan sama gitu ya. Maka hasilnya adalah government. Nah, ini adalah kakak yang dimaksud, yaitu government. Selamat mencoba. Ya, selanjutnya kita akan coba membahas soal dekripsi menggunakan sistem SCTR tapi dengan mode soal yang lain. Mode soal yang kedua ini kita ketahui sistemnya SCTR, kemudian ada teks sandinya, huruf sandinya ya. Menggunakan sistem SCTR, MSCTR-nya ada CBNRD, KYESP, FUTHV, OIWGJ, XAKZML, ada 26 huruf. Nah, ditanyakan adalah kata kuncinya apa? Jika kita lihat di soal yang sebelumnya itu kita ketahui kolom pokoknya. Namun di soal ini kita tidak diketahui kolom pokoknya, maka kita harus mencari berapakah kolom pokok yang dimaksud. Yang pertama, dia coba jawab ya. Langkah pertama ketika kita mendapatkan soal SCTR namun kita tidak diketahui kolom pokoknya, maka kita langkah pertama adalah menemukan anomali. Anomali apa yang dimaksud? Oke, kita lihat catatan sebelumnya ya ketika kita melakukan enkripsi SCTR. Nih. Ini adalah catatan kita sebelumnya tentang enkripsi SCTR. Ya, ini enkripsi SCTR. Kita masuk ke dalam matriksnya. Nah, ini adalah salah satu contoh matriks enkripsi SCTR. Bagaimana sih ciri-ciri dari SCTR? Teks sandinya ini kan ditulis dari atas ke bawah, maka kita akan lihat ciri-ciri huruf dari atas ke bawah ya. B, A, I, P, T, U. Nah, jika kita lihat maka dari atas ke bawah ini sifatnya adalah hurufnya semakin lama semakin naik ya, dari A sampai Z gitu. A pasti muncul lebih dulu, kemudian I, kemudian P, U, Z. Nah, bagaimana ciri-ciri ketika pindah kolom? Ketika pindah kolom maka akan setelah Z ini akan muncul huruf yang hurufnya ini muncul sebelum huruf Z gitu kan. Padahal seharusnya semakin ke kanan atau semakin dari atas ke bawah itu maka hurufnya semakin membesar. Tapi di sini setelah Z maka muncul huruf O, maka kita curiga ini adalah pindah kolom. Coba kita lihat dari soalnya ya. B, A, I, oke, P, oke, U, OPQRSTU, oke, masih oke, U, V, W, X, Y, Z, Z, oke. Nah, ini kita harus curiga, mengapa setelah Z ada O, kan harusnya nilainya selalu naik ya. Nah, maka di sini kita curigai adalah berbeda kolom, dan ternyata memang benar setelah ZO ini adalah berbeda kolom. Ya, setelah ZO ini beda kolom. Oke, kita lihat lagi. Kita coba cari anomali dari soal enkripsi yang sebelumnya. O, C, oke, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Nah, setelah V ketemu M, maka kita harus curiga bahwa ini adalah beda kolom. Karena di sini ada anomali. Maka kita cek lagi, oh ternyata benar. Di sini juga setelah V ada M.
berbeda kolom begitu. Kita lanjutkan. M F G H I J K L M N O P Q R S T U V W. Nah, setelah W kita menemukan E, maka kita harus curiga bahwa di sini berbeda kolom. Kita cek, oh ternyata benar dia berbeda kolom. Kemudian kita lanjut. G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. Nah, setelah X ada D, maka kita harus curiga lagi, ada anomali nih. Kita cek ternyata memang berbeda kolom. D H N T I. Oke, sudah. Maka di sini kita bisa mengetahui anomali-anomalinya, lalu kita bisa menentukan kolomnya. Ada berapa kolomnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata nanti kolomnya ada 5. Begitulah caranya. Kita menentukan anomali. Kita langsung ke soal yang tadi ya, soal deskripsi. Nih soal deskripsi kita, kemudian kita coba menentukan anomali dari soal yang ada. Kita coba tulis ulang lagi agar kita lebih ini ya, lebih mengetahui, lebih cermat lah ya. CB NRD QYESP FUTHV OIWGJ XAKZML. Oke, saatnya kita menemukan anomali. Kita sudah tahu ya, tadi kita ingat-ingat bahwa seharusnya hurufnya selalu naik ya dari A sampai Z. Jika nanti kita menemukan huruf lagi yang nilainya lebih kecil, maka nilai tersebut adalah anomali. Oke, kita lihat coba ya. C B N R D. Oke, R ke D ini adalah anomali, kita coba tandain. Kemudian Q Y E. Oke, di sini ada anomali lagi, kita coba tandai. E S P F, coba ini kita tandai. F U T, di sini ada anomali lagi, kita tandai lagi. H V V, kemudian O. Oke, di sini kita ada tandain lagi. Kita curiga ya bahwa ada anomali. O I W G. Oke, di sini ada W dan G, seharusnya di sini ada anomali. G J X A. Oke, A muncul setelah X, maka di sini anomali. A K Z M L, di sini juga anomali. Oke, kita sudah tentukan anomalinya. Kemudian kita coba menghitung ada berapa kolom ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Coba kita membuat 8 kolom. Langkah kedua adalah kita coba buat matriksnya. Dia ada 8 kolom, maka kalau 8 kolom ini kita butuh berapa baris ya? Kita butuh 4. Ini ada 32 dikurangi 26 huruf abjad, maka ada 6 nulls. Nanti kita akan ada 6 nulls. Kita buat dulu kolomnya. 1, 2, 3, 4, ada 8. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini sudah ya. Kemudian setelah kita buat matriks, kita coba input ke dalam matriks. Oh iya, kita masukkan nullsnya dulu ya, jangan sampai lupa ya. Ada 6 nulls, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita masukkan ya. Dari sini C B N R D Q
Y. Oke. Di sini ada tanda ya, berarti ini pindah kolom, berarti ini adalah kolom yang baru. Nah, sebelum adik-adik melanjutkan, ternyata ketika kita memasukkan huruf-huruf tadi yang sudah kita tandai anomalinya ke dalam kolom yang sudah kita buat, di sini ada kesalahan. Lihatlah, di sini seharusnya ada hurufnya ya, tapi kalau kita lihat dari apa yang sudah kita tandai, setelah Y ini huruf E yang ada di kolom berbeda. Maka di sini adik-adik harus curiga bahwa anomali-anomali yang kita sudah tandai adalah anomali-anomali yang salah, begitu. Oke. Lalu bagaimana kalau kita menemukan kesalahan ini seperti ini? Maka yang perlu dilakukan adalah diulang. Oke, berarti kita coba ulang ya. Kita hapus dulu. Oke, kita akan coba ulang. Nah, ulangnya bagaimana ya? Ulangnya adalah kita cek lagi di proses menemukan anomali. Nah, tadi kita kan awalnya menentukan bahwa ada 8 matriks ya. Ada 8 kolom, kemudian ada 4 baris. Coba kita lihat. Jika kita lihat di sini umumnya adalah dia terdiri dari 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf. Nah, ketika tadi kita coba menggunakan 4 baris, ketika salah, maka kita akan coba menggunakan 3 baris. Maka jika kita menggunakan 3 baris di sini, kita akan membagi menjadi 3 baris untuk tiap kolomnya. Maka di sini ada CBN, kemudian NRDQ, kemudian YES, PFU, THV, OIW, GJX, AKZ, dan ML. Oke, untuk lebih jelas akan saya tulis kembali ya. Oke, ini tadi sudah saya tulis ulang, sudah dibagi-bagi 3 huruf atau 3 baris. Maka di sini kita bisa lihat ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom dan 3 baris. Selanjutnya kita akan coba membuat matriks. Matriksnya berarti ukuran 9 kali 3 ada 27, dikurangi 26 huruf ada 1 nuls. Oke, kita buat dulu matriksnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, kita tambahkan nulsnya ada 1 dari pojok kanan. Kemudian kita masukkan teks sandi ke dalam kolom. CBN, ingat ya, memasukkan teks sandi ke dalam kolom adalah dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. CBN, RDQ, YES, PFU, THV, OIW, GJX, AKZ, ML. Nah, ketika adik-adik sudah menemukan matriks ini, maka adik-adik sudah harus pede bahwa apa yang dikerjakan sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan baris pertama ini untuk kita menemukan kata kuncinya. 4, kita coba
merekonstruksi kata kunci dari kata CRYPTOGAM. Nah, apakah ini kata kunci yang dimaksud? Tentu saja belum. Kita harus menentukan kata kunci yang benar karena kata kunci ini merupakan kata kunci yang sudah dihilangkan huruf yang sama. Maka kita harus anagramming, kita menebak-nebak kata apa yang dimaksud. Maka kata kunci yang dimaksud adalah CRYP kriptogram. Nah, ini adalah kata kunci yang dimaksud. Begitulah langkah-langkah untuk melakukan dekripsi SCTR jika tidak diketahui kolom pokoknya. Intinya harus semangat dan jangan pantang menyerah ya. Jadi jangan gampang menyerah, harus pantang menyerah, harus semangat. Karena ketika kita menemukan kondisi seperti tadi, ketika kita melakukan deskripsi SCTR, kemudian kita menemukan kesalahan, maka kita harus ulang lagi sampai ketemu dan benar kita menemukan kata kuncinya. Demikian, selamat mencoba.